Bagi aku, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Kita jadi punya cerita dan karya, dan aku akan mencatatnya untukmu. Subscribe dan tekan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga masih tetap sehat dan juga bahagia. Dan kita ketemu lagi di Catatan Nurma. Hari ini aku mau ngobrol bareng dengan seorang konsultan pendidikan dari Tangga Edu. Masih muda dan pastinya banyak pengalaman banget. Dan sayang banget kalau kalian tidak saksikan video ini sampai dengan akhir ya. Jadi simak terus videonya sampai dengan akhir. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Nah, Bu Farah itu menarik ya, sebenarnya berhubungan banget dengan apa yang Nurma baca. Kalau Bu Farah kan memang sebagai seorang konsultan pendidikan ini sudah menjadi hal dan juga tanggung jawab dalam meramu ataupun menyusun ketika ada sebuah permasalahan, ada kebutuhan yang berbeda dan situasi yang saat ini yang menyebabkan kebutuhan itu menjadi berbeda. Nah, bagaimana nih Tangga Edu menyikapi ini sehingga bisa meramu sebuah kegiatan atau sebuah desain pembelajaran mendefine. Jadi kalau di design thinking itu tahap yang kedua setelah empathize itu adalah define gitu, define pace. Benar-benar kayak mendefinisikan problem yang ditemukan, terus hasil pengamatan itu menjadi sebuah summary ataupun sebuah ringkasan yang bisa menjadi patokan gitu Bu Farah di dalam mengembangkan metode apa ya yang bisa dilakukan gitu untuk menyikapi permasalahan yang ada gitu. Gimana nih Bu Farah? Jadi saat ini Tangga Edu itu fokusnya pada keterampilan dasar ya, keterampilan dasar anak pada setiap levelnya gitu. Jadi di TK, SD, dan SMP, yang artinya dengan keterampilan dasar itu nanti apapun yang dipelajari itu akan menjadi lebih mudah buat dia. Nah, kalau kita bicara anak usia dini, misalnya kemampuan dasar dia untuk mendengar, kemudian berbicara dan membaca. Membaca itu pra membaca ya kalau kita bicara TK. Jadi persiapan baca dan tulis gitu. Nah, jadi yang kita fokuskan adalah bagaimana dia punya akses besar kepada buku-buku cerita yang berkualitas. Nah, itu mendefinisikan masalahnya ketika dia di rumah. Kan koleksi buku kita terbatas kan di rumah gitu kan. Betul ya. Kalau saya membeli artinya itu harus mengeluarkan uang lagi gitu. Nah, mungkin anak-anak punya akses buku yang bagus di sekolah gitu, tapi saat ini di sekolah gitu. Atau misalnya dia dibacakan buku cerita oleh gurunya dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan oleh gurunya. Nah, ini dia tidak punya itu semua gitu. Nah, itu menjadi sebuah masalah karena misalnya di Jawa Barat ya, mungkin sekitar bulan lagi kan, kurang lebih lah gitu. Artinya hampir 1 tahun dia akan kehilangan momen itu kalau kita tidak menggantikannya di rumah gitu. Nah, itu menjadi sebuah masalah, tapi kita juga tidak bisa menyerahkan begitu saja pada orang tua gitu, karena artinya memang banyak hal yang bisa kita pelajari di internet gitu ya, di dunia maya. Tapi it really takes time to learn all of it. Benar. Artinya betul-betul butuh waktu. Nah, jadi itu yang coba dibantu oleh Tangga Edu gitu. Oke, berarti Tangga Edu ini menyediakan literasi-literasi yang memang sesuai dengan levelnya gitu ya. Emang sejauh mana sih Bu Farah dengan membaca itu bisa meningkatkan atau bisa memenuhi kebutuhan dari penyelesaian masalah yang ada gitu? Iya, jadi yang pertama itu kan akses buku itu harus ada gitu, karena kenapa? Karena bahasa tulisan itu sangat berbeda dengan bahasa lisan. Nah, bahasa tulisan itu bisa 6 kali lebih banyak mengandung kata-kata yang dia butuhkan untuk pemahaman gitu daripada kalau bicara sehari-hari. Nah, jadi itu butuh sekali akses untuk buku. Yang nantinya dibacakan oleh orang tuanya ya, dibacakan oleh orang tuanya atau si anaknya kalau sudah bisa mulai membaca, dia membaca sendiri gitu. Nah, jadi kepentingan atas media ini itu penting sekali gitu, karena dampaknya nanti akan sangat panjang sampai dia dewasa. Nah, ketersediaan inilah yang dibantu dan semuanya ada di banyak platform yang gratis yang ada di internet gitu. Ya? Nah, betul. Cuma permasalahannya ada masalah satu lagi. Pada saat dia membacakan buku, coba bayangkan misal orang tua membacakan buku nih, bukunya cuma sekitar 15 halaman lah gitu.
paling kan 15 menit selesai ya. Iya, iya, oke. Terus terus apa lagi gitu, so what Mhm, gitu, terus ngapain lagi, habis bacain buku, terus apa yang dilakukan lagi Oh, gitu. oke, Nah, ya. itu kan akhirnya jadi, dan bagi si anak, bosan bosan kan gitu, artinya Mhm. bacain buku lagi tuh, bacain buku lagi. Nah, jadi yang dilakukan itu adalah sebenarnya untuk menggali, menambah pemahaman dia, menambah kosakata dia supaya Mhm. manfaat dari membaca itu jauh lebih tinggi, Iya. dibacakan buku ya, Mhm, jauh lebih mhm. tinggi, Mhm. maka perlu ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Nah, Oke. itu juga jadi solusi bagaimana tadi memberikan pilihan yang lain, aktivitas yang lain. Mhm. Nah, panduan untuk aktivitasnya itu juga sudah kita buatkan. Mhm. Buku-buku itu ada beberapa buku yang kami sediakan, Iya. tapi juga kita gunakan buku-buku dari platform yang ada di internet. Jadi kalau dihitung-hitung, Mhm, itu mhm. bisa nambah sekitar 1.000 koleksi buku kita sendiri, picture Oke. books ya, Mhm. buku bergambar gitu, yang bisa kita ambil dari internet dan itu secara gratis. Jadi sudah tinggal masalah pengetahuan orang tuanya kan, akan linknya, Iya. akan memilih buku yang mana yang bagus Mhm, gitu, terus kemudian aktivitas apa yang bisa dilakukan. Nah, itu yang kita bantu untuk menyediakannya gitu, untuk oke. orang tua maupun guru gitu. Jadi supaya guru juga, kan tidak semua, orang, mudah mempersiapkan kegiatan Iya, jarak iya. jauh ini gitu, pembelajaran jarak jauh ini. Maksudnya guru tuh juga perlu untuk, menyesuaikan diri lah gitu ya. Mhm, Nah, itu mhm. juga membantu para guru. Misalnya contoh Begitu. permasalahannya gimana sih Bu Farah? Misalnya kita mau mencoba untuk, menghubungkan antara, oh learning style anak ini, oh anak ini termasuk anak yang introvert ya, dia itu pendiam Mhm. banget, terus sehari-harinya itu dia suka menggambar gitu dan suka mewarnai. Terus, gimana sih cara orang tua, ketika melihat tanda-tanda itu pada anaknya, kemudian menghubungkannya kepada, referensi yang tepat dan mengembangkannya dengan cara yang tepat sehingga anak nggak bosan gitu Bu Farah? Tadi kan buku-buku Tangga Edu itu Mhm. pictures book ya, artinya buku yang penuh Mhm. dengan gambar-gambar. Pasti juga ada tujuannya juga Bu Farah kalau dihubungkan dengan learning style itu. Gimana nih Bu Farah? Define-nya. Iya betul sekali. Jadi, kan sumber dari media belajar itu buku cerita itu banyak ya. Jadi Mhm. yang Tangga Edu buat itu, adalah beberapa aktivitasnya dan platformnya bisa diambil dari beberapa buku cerita daring. Jadi ada misalnya, literasi.cloud.org atau, Let's Read, dan lain sebagainya, ada beberapa ya. Nah, jadi dari buku-buku itu sebenarnya sangat mungkin dicari dan itu mudah mudah bener gitu ya. Jadi maksudnya sangat mungkin dicari temanya Mhm. atau usianya gitu yang sesuai dengan anaknya. Jadi kita bisa 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 mulai dari situ. Misalnya anaknya suka dengan sesuatu yang berkaitan dengan mesin-mesin gitu, cari Oke, aja iya. yang berkaitan dengan hal itu gitu. Atau Oh, dia oke. misalnya Mhm. tadi ya lebih introvert gitu ya, cari sesuatu yang misalnya dia punya koneksi dengan buku itu gitu. Jadi dia bisa menyesuaikan seakan-akan melihat dirinya di buku itu gitu. Nah itu, Mmm. hal-hal itu bisa dilakukan gitu. Mhm. Eee, sangat mungkin, kegiatan-kegiatan itu dilakukan. Jadi kita membantu misalnya ada satu buku, nah aktivitasnya itu bisa macam-macam. Aktivitasnya itu bisa aktivitas yang menggambar atau aktivitas yang memang, persiapan, menulis gitu ya. Karena ada beberapa anak yang sukanya begitu gitu kan. Oke, Maksudnya oke. suka yang detail-detail Mhm, gitu. mhm, Tapi mhm. ada aktivitas, jadi ada pilihan aktivitas, ada juga aktivitas yang bergerak, yang Mhm. praktik langsung gitu sehingga nggak mesti semuanya dilakukan, tapi bisa menyesuaikan dengan anak-anaknya, gitu. Oke, Gitu wah ini misalnya. keren banget nih ya teman-teman ya, kita hari ini diskusi dengan seorang konsultan pendidikan yang ternyata menyediakan sebuah website yang gratis yang bisa ayah bunda akses dan teman-teman akses semua untuk menambah wawasan ataupun koleksi buku bacaan dan di dalam itu juga hanya buku bacaan, tetapi ada aktivitas yang bisa dilakukan reverse to petunjuk yang ada di dalam buku ya Bu Farah ya. Betul Nanti betul, kita kasih linknya di description box ya untuk teman-teman iya yang mau melihat ya Bu Farah. Ada berapa koleksi iya. buku di sana Bu Farah? Nah, sekarang itu belum terlalu banyak Miss Mhm, Surma. mhm. Jadi sebenarnya website itu dibuka untuk umum. Jadi Oke. bukan hanya untuk mengunduh, tapi Mhm, mhm. siapapun bisa mengunggah Oh, dengan oke. memberikan ke adminnya. Jadi Mhm. jadi ini semacam kerja bareng. Dan yang menarik, jadi beberapa waktu lalu kita mengadakan training online ya, Mhm. webinar Mhm. itu bekerja sama dengan IGI Bali. Mhm. Dan salah satu kontribusi yang dilakukan peserta itu adalah memberikan buku
kemudian membuat aktivitasnya. Dan itu sudah ada 300 lebih. Tapi ya. belum di-upload aja gitu. Artinya itu dari kita untuk kita. Jadi siapapun bisa berkontribusi gitu. Jadi kan daripada berpikir sendiri, lebih baik bareng-bareng mikirnya, terus kita bisa pakai sama-sama gitu kan. Oke teman-teman, kita masih diskusi bersama konsultan pendidikan Bu Farah dari Tangga Edu, dan hari ini tadi kita di awal sudah berbicara banyak ya tentang kenapa design thinking itu diperlukan, karena memang permasalahan dan juga kebutuhan yang ada dalam setiap anak, orang tua, dan juga guru itu akan selalu berbeda dan biasanya pasti dipengaruhi oleh lingkungannya saat itu ya, ataupun keadaan dan juga kondisi. Nah setelah ini kita mau diskusi nih sama Bu Farah tentang langsung kepada example-nya nih, contoh kasusnya seperti apa dan bagaimana cara orang tua atau guru menurunkan permasalahan itu dan menemukan solusi gitu ya dari permasalahan yang ada gitu, sampai dengan nanti eksekusinya itu seperti apa dan sumber yang bisa digunakan itu seperti apa. Oke, kita langsung ngobrol lagi nih sama Bu Farah nih. Nah silakan Bu Farah, ada permasalahan atau bisa diberikan nggak satu contoh kasus gitu ya, kemudian orang tua bisa menurunkannya menjadi apa, dan ada solusi nggak untuk mengatur jadwal pemberian kepada anaknya, karena kan orang tua di rumah yang mengontrol itu, misalnya untuk menyelesaikan target ini kamu butuh waktu berapa lama, misalnya seminggu, orang tua bisa meramu kegiatan selama seminggu itu untuk mencapai target yang diberikan. Nah ini gimana sih Bu Farah? Silakan Bu. Jadi kan ini sangat tergantung dari usianya ya Miss Nurma ya. Ini dari TK, SD dan seterusnya. Ini sangat variatif sekali. Tapi pada dasarnya kalau kita memang diberikan bahan-bahan dari sekolah gitu ya, memang ada dari sekolah, maka itu kan kita lebih mudah ngaturnya ya, ngaturnya untuk kegiatan-kegiatannya itu. Nah itu yang kita diskusikan bersama. Jam berapa kamu sekolah, jam berapa kamu istirahat, jam berapa kamu nggak apa-apa main game misalnya, tapi dengan waktu yang terbatas gitu. Nah itu disepakati bersama, sama saja seperti saat sekolah. Kan sekolah jelas ya istirahatnya jam berapa, ininya jam berapa dan sebagainya. Nah itu memang harus disepakati dan memang jadi semacam ada disiplin waktu ya gitu. Nanti itu ada perjanjian, ada konsekuensi. Nah itu didiskusikan di awal. Jadi selama itu didiskusikan di awal, konsekuensinya apa dan sebagainya itu nggak masalah. Nah sekarang kalau misalnya baik guru maupun orang tua ya, sama sebenarnya, sebaiknya ketika kita memberikan suatu kegiatan di sekolah itu kegiatan yang ujungnya jelas gitu. Jadi semacam project gitu ya. Misal contohnya kalau di rumah ya, kalau di rumah contohnya, misalnya dia pada akhirnya akan membuat misalnya memelihara lele di ember, misal ya. Nah berarti itu kan jelas stepnya nih, dalam 1 minggu itu akan tercapai. Berarti Seninnya ngapain, Selasanya ngapain, Rabunya ngapain, Kamisnya ngapain dan seterusnya ya gitu. Mungkin sampai akhirnya nanti misalnya menuliskan pengeluaran untuk itu dan sebagainya lah gitu. Tapi satu tema. Nah itu memudahkan orang tua. Jadi bagi orang tua itu lebih mudah ketimbang dia setiap hari akan memikirkan kegiatan-kegiatan yang berbeda. Gitu. Oh iya benar banget. Mendingan dia satu besar tapi terus di breakdown gitu. Dan secara secara key performance-nya itu gampang gitu ngukurnya. Hari ini harusnya udah jadi ini, udah atau belum, hari ini jadi ini, udah atau belum gitu. Misalnya itu contoh yang lain. Kemudian misalnya contoh yang kedua, misalnya si anaknya ini kita kasih benar-benar real ya, project real, misalnya dia mau melakukan liburan setelah pandemi ini selesai gitu, mau liburan gitu. Misalnya ya, liburan. Nah, itu kita prepare nih sama 1 minggu ini. Nah, liburan itu mulai dari destinasinya, kemudian informasi tentang destinasinya, biaya yang dikeluarkan dan sebagainya. Nah, itu di breakdown Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Akhirnya at the end misalnya di hari Jumat dia harus presentasi gitu. Nah, itu memudahkan sekali gitu. Jadi dapat semua kan, dapat matematikanya, dapat bahasa Indonesianya. Kalau perlu dia presentasinya dalam bahasa Inggris, dapat bahasa Inggrisnya gitu. Dia dapat misalnya karena mengenal wilayah gitu. Itu akan lebih memudahkan bagi si orang tua juga gitu. Jadi kontrolnya itu lebih mudah ketimbang hari ini hujan ini ya, hari itu hujan ini ya. Dan agak sayang gitu karena mumpung di rumah skill-skill lain tuh harus dikembangkan gitu. Ketimbang hanya
skill akademisnya aja gitu. Dan boleh banget orang tua itu ini nggak sih Bu Farah, maksudnya orang tua berkomunikasi dengan sekolahnya untuk menyampaikan project yang diberikan kepada anaknya, dan guru tuh kayak ngikutin aja gitu apa yang disampaikan oleh orang tua kalau misalnya emang terukur dan juga bisa nyaman bagi anaknya gitu ya Bu Farah ya. Nah, betul banget, itu sebenarnya yang kalau misalnya sekolahnya bisa bekerja sama itu sebenarnya bagus, benar gitu. Nah, sebenarnya idenya homeschooling, ide unschooling itu lahir kan karena sekolah tidak bisa memenuhi hal ini. Tapi saya yakin sekali banyak sekolah yang bisa memenuhi hal tersebut gitu. Saya yakin termasuk Miss Surma gurunya mungkin bisa memenuhi hal tersebut gitu. Terbuka akan hal-hal seperti ini, dan inilah yang sebenarnya kesempatan untuk merubah sistem yang baku dengan adanya si pandemi ini gitu. Ya, tapi memang butuh semua pihak ya Bu Farah ya. Karena memang kan orang tua kalau misalnya memang sudah sangat memahami anaknya, dia akan berusaha cari sebuah kegiatan yang dia rasa anaknya mampu lakukan ya, dan juga ketika anak mampu, anak kan nggak stres tuh ya untuk melakukannya gitu. Dan banyak mungkin orang tua yang saat ini juga masih belajar gitu sampai sekarang untuk benar-benar apa ya, kayak put the effort gitu. Dia harus ambil take a part lah gitu ya, ngambil bagian untuk menciptakan usaha itu demi memudahkan anaknya sebenarnya ya Bu Farah ya, kalau mau sedikit usaha gitu ya. Idealnya hal yang dikeluhkan ini nih yang tadi Miss Surma ceritakan ya, itu wajar kita terima kalau dalam bulan pertama. Tapi kalau sudah 3 bulan ini harusnya itu udah nggak begitu lagi gitu. Harusnya maksudnya sudah adjustment gitu kan, karena sudah 3 bulan loh gitu ya. Benar. Ini bicara ideal gitu. Tapi kalau misalnya di awal kemarin kemudian mengeluh ini itu dan sebagainya gitu, kemudian gurunya juga sama ya mengeluh ini dan itu, dan orang tuanya nggak siap, itu memang ya sangat wajar lah gitu ya. Semua juga tidak ada yang siap gitu. Tapi dengan 3 bulan berjalan ini gitu, harusnya idealnya sudah tidak ada lagi itu gitu. Permasalahan itu harusnya sudah tidak ada lagi. Ini kayaknya teman-teman hasil diskusi aku dengan konsultan pendidikan hari ini benar-benar semakin menambah semangat aku pribadi nih, semangat aku sendiri nih Bu Farah, untuk semakin yakin bahwa ternyata design thinking itu tidak hanya dalam dunia pendidikan loh. Semua seksi atau lini kehidupan kita butuh belajar untuk mendesain thinking kita itu gitu ya. Karena sejatinya ya hidup ini belajar gitu. Iya. Bu Farah Dina, keren banget diskusinya. Miss Surma nambahin sedikit ya. Nah, design thinking itu termasuk adalah skill dasar sebenarnya, keterampilan dasar. Yang tadi misalnya salah satu hal yang coba juga diangkat oleh Tangga Edu, karena kalau itu dikuasai, maka apapun problemnya itu dia menguasai gitu. Jadi itu yang kita bicarakan tentang skill dasar gitu. Jadi bukan hanya bicara matematika, bukan hanya bicara sains ya. Walaupun matematika, hitung-hitungan itu ada skill dasar juga gitu ya. Ada hitungan dasar, membaca itu skill dasar. Tapi semacam design thinking, kemudian menganalisis, karena ada analisis di design thinking, itu adalah skill dasar juga gitu. Yang kemana-mana tuh pasti diperlukan gitu ya. Oke, jadi membaca nggak hanya sekedar baca tinggal ya Bu Farah ya, tapi membaca harus digali apa yang dibaca dan diturunkan menjadi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Wah, keren banget, seru banget Ibu Farah diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan ada diskusi yang berikutnya ya teman-teman. Kalau misalnya nanti kalian memang sangat berminat, boleh komen ya di bawah ya, kira-kira tanggapan atau pertanyaan apa yang ingin kalian sampaikan, nanti bisa deh kita langsung forward ke Bu Farah sebagai konsultan pendidikan. Bu Farah, terima kasih banyak. Wah, sukses semua. Mudah-mudahan sukses ya Tangga Edunya ya. Dan semakin banyak. Miss Nurma juga channelnya makin keren ya. Banyak kontennya bagus-bagus loh Miss Nurma. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi diskusi kita bersama Ibu Wahyu Faradina dari Tangga Edu sebagai konsultan pendidikan. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel aku dan mau menambah pengetahuannya dalam dunia pendidikan, segera langsung subscribe sekarang juga ya. Terima kasih untuk sudah menonton acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.